Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Santi Ratmi. Waalaikumsalam Natalia. Akhirnya bisa datang awal ya. Ratmi sampai ngos-ngosan. Minum dulu aja. Sampai tumpah minumannya. Saya absen dulu ya. Teguh Susanti. Kemudian ada Ratmi. Lalu ada Natalia. Dan Siti Maryam. Oh, Natalia pasang selang. Selang apa itu? Oh, cuci darah loh. Berarti Natalia bisa masang selang cuci darah sendiri ya? Bukannya itu harus pakai perawat? Wah, bisa ya. Berarti udah belajar dari perawatnya ya? Hebat kalau gitu. Oh, udah ini ya di training di rumah sakit sebulan. Oh iya, tugasnya Natalia jangan lupa ya. Masih yang wajib ada 2. Yang ini perlu dimasukkan nilainya. Selanjutnya, ini kita tunggu teman-teman dulu, baru 4 orang yang hadir. Buku, majalah, atau tabloidnya bisa disiapkan di depan ya. Sudah dibaca semua kan? Boleh sambil makan-makan dulu atau minum-minum dulu. Ini baru datang. Saya absen dulu ya. Iya, boleh makan dulu ini. Sambil nunggu teman yang lain ya. Ini tadi berarti pada nyoblos semua ya? Nyoblos atau ada undangan pakai Pak Pos? Waalaikumsalam, Riri baru hadir. Oh, Santi nggak ikut nyoblos, apa nggak dapat undangan atau bagaimana? Oh, nggak dapat surat. Terus nggak ke ini TPS-nya. Biasanya kalau langsung datang ke TPS udah bisa ini, apa itu, langsung boleh gitu loh. Pokoknya kalau belum dapat surat atau undangan loh ya. Oh, nggak tahu TPS-nya di mana, wah.
Dulu yang waktu pemilihan legislatif nggak datang. Maksudnya nggak nyoblos juga ya. Oh, yang itu dapat surat. Terus nggak bisa keluar yang hari ini. Ini baru datang Sri Winarni. Waalaikumsalam Risalia. Baru 8 orang yang hadir, kita tunggu sampai 10 dulu ya. Sudah dibaca semua kan ya, cerpen, lalu ini bukunya atau tabloidnya. Yang baru hadir ada Suti Ramawati ya. Minzilotus malam. Baru 10 orang yang hadir. Kita tunggu sampai 21.15 ya, biar mengerjakannya bisa bareng-bareng. Oh iya, silakan Wawat, makan onde-ondenya dulu. Pada buat sendiri ya, itu kok makanan ini Indonesia semua. Ada onde-onde, bubur kacang hijau. Oh, beli. Habis nyoblos tadi ya belinya di toko Indo. Oh, malah bosnya yang masak. Si Minzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eka, saya catat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotiah juga hadir. Oh, masih kebalik ya sih. Berarti mungkin ini apa itu namanya udah kayak otomatis balik gitu ya otak saya. Ini yang Salome udah hadir semua ya, si Atun belum muncul. Atun mau UTS dia dandan dulu. Terus ini siapa? Ana Meli juga belum datang ya. Kita mulai 21.15 ya. Wah, onde-ondenya ada yang nggak dikasih gula. Loh, onde-onde bukannya isinya kacang hijau ya? Kok pakai gula? Ntar jadi klepon kalau isi gula. Oh, gula merah. Iya, makanya gula merah biasanya klepon. Itu namanya klepon. Ya sih, wow. Kalau onde-onde itu yang apa luarnya itu ditaburi wijen, terus habis itu isi dalamnya kacang hijau. Enggak sih, Wawat ngado ya ultahnya si Eka. Sama ini apa dibeliin onde-onde tadi. Oh, gantian. Iya ya. Ya udah, mungkin kita ini ya bisa mulai. Udah 21.15.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan tugasnya ya. Jadi dari buku, majalah, atau referensi, atau tabloid yang sudah dibaca itu tadi. Kemudian buat referensi seperti pada modul halaman 54. Kemudian jika sudah selesai, silakan membacakan hasilnya sampai jam 22.30 ya. Online-nya kan kita sampai 22.30. Namun jika sampai 22.30 ada yang belum selesai membaca, nanti hasilnya bisa dikirim ke inbox atau email, tapi saya maunya diketik, jangan ditulis tangan ya. Gitu. Jadi tugasnya dari yang buku ataupun cerpen ataupun bacaan yang sudah dibaca itu, buat referensinya seperti di halaman 54. Waktu pengerjaannya 15 menit, yang sudah selesai duluan bisa membacakan hasilnya sampai jam 22.30. Nanti misalnya ada yang belum kebagian untuk membaca, bisa dikirim lagi ke inbox atau email sampai jam 24.00. Jika yang sudah membaca pada sampai jam 22.30 itu tidak perlu mengirimkan lagi, gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Iya, boleh. Cerpen pun boleh. Jadi yang penting nanti dibuat referensi atau sinopsis ya. Iya, maksudnya dirangkum, dibuat resensinya seperti di halaman 54 itu. Jadi ditulis apa judul bukunya, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya kalau itu misalnya berupa buku, atau kalau cerpen tidak perlu pakai penerbit. Terus tuliskan juga sumbernya, seperti itu. Jadi buat resensinya atau sinopsisnya singkat saja, misalnya 3 paragraf atau 4 paragraf gitu. Buku yang pernah dibaca, misalnya masih diingat apa itu sinopsisnya juga boleh. Sinopsisnya paling minimal 3 paragraf ya, paling pendek. Ya, jadi apa itu namanya, menulis singkat apa yang ada di isi majalah atau novel atau tabloid tersebut. Ceritanya ya, gitu. Majalah kan ada macam-macam, atau tabloid itu ada iklan atau apa itu namanya, misalnya biodata, itu nggak perlu yang kayak gitu. Yang ditulis sinopsis, yang dibuat sinopsisnya hanya cerita pendeknya, atau misalnya berisi tips-tips gitu ya, boleh juga sih gitu. Ya, kalau sudah jelas apa yang diperintahkan, bisa mengerjakan dari sekarang. Rangkuman tuh sama dengan sinopsis, sama dengan resensi ya. Oke, silakan mengerjakan. Yang baru datang, Amini dan Awin Mu'alifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini UTS-nya bisa dibaca di slide yang di depan ya. Jadi kemarin diperintahkan untuk mencari sebuah buku ataupun cerpen dari majalah atau tabloid. Kemudian buku tersebut dibuat resensinya seperti pada modul halaman 54. Kemudian nanti yang sudah selesai mengerjakan minimal 3 paragraf ya. Kemudian bisa membacakan hasilnya sampai jam 22.30. Kemudian kalau sampai jam 22.30 ada yang belum kebagian membaca, bisa hasilnya dikirimkan ke email ataupun ke inbox.
Tapi tidak boleh tulisan tangan, harus diketik. Oke, saat mengerjakan. Buku novel kan biasanya memang ada penulisnya ya. Jadi ya ini ditulis juga penulisnya. Oh, penulisnya nggak ada, berarti anonim kalau gitu. Cerpen di majalah boleh ya. Kemudian diringkas, dibuat sinopsis atau resensi atau rangkuman itu 3-4 paragraf. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya. Yang sudah selesai duluan bisa menuliskan di chat ya. Kemudian sekedar intermezzo untuk UAS Bahasa Indonesia semester 2. Soalnya akan dipost di grup Facebook seperti pada semester 1 kemarin ya, pada bulan Agustus 2014. Nanti UASnya itu ada jadwalnya ya dengan mata pelajaran yang lain, tinggal tunggu kabar dari akademik seperti itu. Dan UASnya nanti modul 7 dan modul 8 ya. Minzi sudah cepet sekali, nggak kependekan kan. Jangan pendek-pendek loh ya, nanti cuma 1 kalimat. Yakin sudah. Oke, kalau gitu nyalakan ya mikrofonnya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya,
Dengar. Suara saya, Bu. Judul bukunya sebuah kisah pencarian cinta sejati menuju langitmu. Penulis Ufuk Press. Penerbitnya PT Cahaya Insan Suci. Sejak mengenal Kesha, hidup Oden berubah. Kehidupannya diwarnai dengan kesenangan, kesedihan, dan persahabatan yang penuh kenangan. Namun saat cawan jiwanya berlimpah dengan anggur cinta, tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Sejak saat itu, peristiwa demi peristiwa dilaluinya. Terpaan badai pawana harus dia hadapi dan gulungan ombak pun harus dia lalui. Di sela berbagai peristiwa yang menerpa hidupnya, Oden berdoa penuh keyakinan kepada Tuhan. Kini hari-harinya yang penuh derita dan cinta sebentar lagi akan berakhir. Dan doanya kepada Tuhan untuk memahami cinta sejati akan terwujud. Tuhan mengajarkan bahwa keindahan mawar tak sempurna tanpa onak. Tak ada cinta sejati tanpa pengorbanan. Berbagi peristiwa ini akan menuai pengalaman baru bagi Oden untuk mencari dan menemukan cinta sejati. Dia bertemu dengan seseorang yang dikenalnya sejak lama. Lalu sebuah cakrawala baru terpampang di hadapannya. Sore itu di depan gerbang Visit Unpad tampak seorang gadis cantik sedang berdiri cemas tak sabar menunggu. Dia ingin segera menyatakan isi hatinya kepada Oden. Perjalanan Oden sore itulah yang akan mengungkap seluruh misteri cintanya. Udah begitu aja, ada 4 paragraf. Oke, ya. Ya sudah, terima kasih Minzi. Oke, Minzi sudah selesai. Buat tambahan. Oh, Endingnya. ya. Endingnya gimana? Bu, bentar. Ya, waalaikumsalam. Ini ada yang baru datang, Atun ya. Jadi UTS-nya kita mengerjakan ini ya, resensi atau sinopsis atau rangkuman dari buku yang telah saya perintahkan kemarin untuk dibaca. Kemudian resensinya formatnya seperti di halaman 54 itu. Jika dalam bentuk majalah atau tabloid kan tidak ada penerbit, maka penerbitnya bisa diganti dengan nama majalah atau tabloid tersebut. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, dibuat minimal 3 paragraf ya. Bisa langsung baca sampai jam 22.30. Kemudian kalau yang sampai jam 22.30 tidak bisa membaca sampai selesai, bisa dikirim ke email atau inbox dengan diketik. Tidak boleh tulisan tangan. Saya tunggu sampai 24.00 seperti itu. Minzi sudah nggak ada yang ditambahin lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi endingnya udah Iya. dengar nggak, Bu? Halo? Sudah dengar? Ya, tadi endingnya. Oh, ya udah, Bu. Aku mau ngerjain PR itu PPKN, belum mau kerjain soalnya besok terakhir. Mau itu izin dulu, Bu. Oh ya, endingnya tadi nggak dengar saya. Halo. Oh, endingnya memang berisi penyesalan mendalam, tapi mengejutkan. Justru di akhir penyesalan itulah kisah ini bermula. Sudah.
Iya, sudah. Oke, ya. Terima kasih, Minzi. Selanjutnya ke Ratni ya, mau baca. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya Bu, ini saya baca novel Bu, novelnya tipis, novel kecil 180 halaman doang. Oke. Judul buku Cleo Kemarilah, penulis Fanny Jonathan Poik, penerbitnya Kaki Langit Kencana, Perdana Media Group. Terus sinopsisnya, Zaman Kwancilan. Cleo adalah seorang gadis belia yang baru berusia 17 tahun. Hobinya membaca buku. Dari kegemarannya inilah, Cleo akhirnya bertemu dengan Denny di sebuah toko buku tua. Perkenalan singkat itu membawa Cleo hidup seperti berada di dunia baru atau dunia lain yang menurutnya kurang wajar. Karena setelah diketahui Denny ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah makhluk dari dunia lain yang tidak memiliki roh dan sudah meninggal karena tragedi pembunuhan sadis dan arwahnya gentayangan. Kini Denny kembali ke dunia manusia untuk menuntut balas dan mencari korban gadis lugu. Sementara Cleo adalah gadis lugu yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk melawan serangan roh jahat. Cleo sering diteror Denny. Kekuatan Denny yang luar biasa senantiasa mengintai Cleo dimanapun ia berada, dan nyawalah taruhannya. Denny menghendaki kematian Cleo yang lugu, karena ternyata mantan kekasih Denny yang dulu yang membunuhnya hingga membakar mayatnya. Mantan pacar Denny lugu seperti Cleo dan punya kegemaran atau hobi yang sama, yaitu membaca, serta menghabiskan waktunya di sebuah toko buku tua yang ternyata adalah sebuah kuburan. Oke Bu, udah segitu aja Bu. Oke, ya. Jadi endingnya itu tadi hanya endingnya itu apa namanya Cleo akhirnya tuh tetap nggak meninggal karena nanti di ini ada yang nolong gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih Ratni. Selanjutnya ke Eka ya. Ini mikrofonnya Eka agak susah ya. Kok susah mikrofonnya Eka? Udah nih, udah bisa. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Ini novel juga Bu, judulnya Twilight. Penulisnya Stephanie Meyer, penerbit Little Brown Books for Young Readers.
Isabella Swan baru saja pindah dari Phoenix, Arizona yang bercuaca panas ke Fort Washington yang mayoritas bercuaca hujan. Ayah Bella adalah seorang police officer bernama Charlie dan ibunya Renee telah menikah lagi dengan seorang pemain baseball bernama Phil. Di Fort, Bella mulai tertarik dengan seorang cowok, teman satu kelas biologinya bernama Edward Cullen, yang ternyata seorang vampir vegetarian, peminum darah hewan, bukan darah manusia. Bau darah Bella sangat menggoda bagi Edward, tetapi ia berhasil mengatasinya seiring berjalannya waktu dan mereka pun saling jatuh cinta. Pada suatu hari saat Bella ikut bermain baseball dengan keluarga Cullen, datanglah vampir nomaden atau vampir liar, terdiri dari James, Victoria, dan Lauren. Setelah bertemu dengan Bella, James sangat menginginkan darah Bella, dan keluarga Cullen bersatu untuk melindungi Bella. Bella dilarikan diri ke Phoenix, Arizona bersama Alice dan Jasper. Tapi James membuat jebakan untuk Bella, tetapi berhasil diselamatkan oleh Edward. Setelah pulih dari cederanya, Edward mengajak Bella ke pesta prom sekolahnya. Makasih, Bu. Oh, sudah sampai ke pesta prom ya terakhir. Udah, Bu. Memang itu ya di novel terakhir. Iya, Bu. Iya, terakhir soalnya bukunya kayak gitu. Iya. Iya, Terus nanti ada kelanjutannya. iya. Di Twilight cuma sampai segitu ceritanya. Oh, iya, iya. Iya. Iya, ada Newmont. Oh, selanjutnya Newmont. Oke, terima kasih ya, Kak. Selanjutnya ke Santi. Setelah Santi, Suti Ramawati ya. Judul ini cerpen Bu, judulnya Di Balik Tirai Malam. Penulisnya Alice Indarti. Judulnya dari Indoswara, majalah Oke, Indoswara. silakan. Ceritanya ada seorang TNI yang kerja di Taiwan selama 3 tahun. Bu, dibaca ceritanya atau saya pakai bahasa Pakai saya bahasa sendiri? sendiri dong. Kalau sinopsis itu bahasa sendiri. Iya. Setelah itu dia jalani hari-harinya dengan berbeda yang dengan di Indonesia. Waktu di Indonesia dia itu tipe cewek yang tertutup, yang sopan, yang solehah. Tetapi ketika di Taiwan dia berubah total menjadi yang tidak karuan seperti itu. Berpakaian yang nggak sopan lah, yang maksudnya yang seksi seperti itu. Nah, setelah itu dia kenal dengan seorang laki-laki. Dia jalani hubungan dengan laki-laki itu kurang lebih sudah 1,5 tahun. Begitu banyak warna-warni yang mengiringi perkenalan dan hubungan antara keduanya. Lelaki itu sangat mencintainya, tapi yang penulisnya tidak mau memberi harapan semu pada lelaki itu. Dia tahu cinta lelaki itu hanya satu, yaitu keinginan lelaki itu hanya satu, membangun satu rumah tangga dengan istri tercinta. Tapi berbeda dengan keinginan si penulis. Rencana hidupnya yang dipegang saat itu ingin kuliah lagi dan membiayai adiknya sekolah. Tetapi lelaki itu kurang setuju dengan jalan pemikirannya. Walau arah kemudi jalan di antara keduanya berbeda, tapi penulis masih bisa menjalani hubungan harmonis dengannya. Karena apa? Karena dia takut melukai cintanya yang amat tulus kepada lelaki itu. Setelah pulang dari Formosa, dia tidak berencana untuk buru-buru menikah, tapi bagaimanapun Tuhan yang mengatur jodoh kita. Sudah Bu, kayak gitu Bu. Oh ya, jadi endingnya tetap sendiri ya si perempuan itu. Ya, enggak menikah, belum menikah. Karena kan sama-sama dua-duanya di Taiwan juga gitu. Iya.
nggak pulang bareng seperti gitu. itu. Iya, iya. Tapi nggak sempat terjadi apa accident atau apa gitu nggak ya? Oh ya, Enggak, oke, enggak. terima kasih Santi. Selanjutnya Suti Rahma ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Bu. warahmatullah. Ya, Halo, Ibu, saya mau membaca itu sinopsis dari novel. Judul buku Cinta Dalam Suhuku, penulis Titik Senja, penerbit Luximo Metromedia. Bermula di sebuah kampus di Bandung, mereka bertemu dan disatukan oleh berbagai aktivitas. Syifa, putri pemilik panti asuhan terkenal di Sumedang, bernama Azahra, anak berbakti yang rela mengorbankan kepentingan dirinya demi memenuhi amanah ibunya yang menjadi korban tabrak lari. Fatur, putra mantan petinggi militer, korban kezaliman dan intrik fitnah ibu tiri yang terampas bisnis keluarganya. Maria, anak ketua parpol berkuasa, maminya suka selingkuh, tapi ambisius, dan papinya ambisius. Soebu Boa, anak Papua yang diharapkan ibunya menjadi pastor karena menanggung beban hati dan rasa bersalah berbuat dosa, terpikat ajaran Islam dan akhirnya memasuk Islam. Suatu kali mereka bergabung di panti asuhan Az-Zahra, melakukan bakti sosial. Persahabatan mereka sangat kuat. Jika ada satu luka, maka semua merasa terluka. 3 tahun kemudian mereka kembali bersatu padu. Kali ini berjuang membebaskan Az-Zahra dari pendudukan gerombolan Golok Merah dan dendam siswa terhadap Syifa. Udah, Bu, segitu aja. oh nggak ada apa kisah-kisah cinta atau tentang persahabatan di situ? Kisah cintanya ada, Bu, tapi itu dijelaskan secara singkatnya ada. Fatur jatuh cinta terhadap Maria, putri parpol yang akhirnya masuk Islam. Sudah? Halo? Oh, sudah. Sudah, Itu Bu. ya. Oke, iya. Terima kasih Suti, lalu Lisa ya. Ya, silakan. Oh, Risa belum beres. Kalau gitu ke Kotiah ya. Risa kalau gitu setelah Wiwi ya. Oh, si Kotiah ditunda dulu. Kalau gitu langsung ke Wiwi. Iya, kalau dari majalah penerbitnya pakai nama majalah aja. Ke Wiwi dulu ya. Turis. Halo. Berisik. Suaranya ini, waduh, error ya kayaknya, Wiwi.
Kalau gitu ke ini dulu ya. Ririanti ya. Oh, udah. Wah, lagi pas loh tadi tuh. Bentar, ini setelah Risa. Halo, assalamualaikum, dengar suara Ya, saya, Bu? silakan Wiwi. Oke. Judulnya dari cerpen dari Indosuara, judulnya Ego telah rampas bahagiaku. Dalam cerpen tersebut, Alia memaparkan tentang hidupnya, bahwa keegoannya telah merampas kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Alia seorang wanita ayu dengan lesung menghias pipinya, karena kecantikan luar yang tak dibarengi dengan kecantikan dalam, sehingga dia merasa kurang dengan kemampuan suaminya yang cuma berprofesi sebagai pedagang serabutan. Sehingga dia menginginkan mendapatkan laki-laki yang lebih dari suaminya, yang bisa membahagiakan dia dengan penghasilan yang lebih tinggi. Dan dia berkenalan dengan Yuda, seorang laki-laki yang telah beristri. Dia kira Yuda bisa membahagiakannya karena dia mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari mantan suaminya. Tapi siapa sangka Alia cuma dijadikan istri simpanan. Hidupnya makin lama bukan tambah bahagia tetapi tambah sengsara. Akhirnya Halo, Alia suaranya merasa berdosa. putus-putus. Halo, dengar Bu suara saya? Halo. Ya, halo. Iya, diulangi dari yang berkenalan dengan Yuda tadi. Baik. Dan dia berkenalan dengan Yuda, seorang laki-laki yang telah beristri. Dia mengira Yuda bisa membahagiakannya karena dia mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari mantan suaminya. Tapi siapa sangka Alia cuma dijadikan istri simpanan. Hidupnya makin lama bukan tambah bahagia, tetapi tambah sengsara. Akhirnya, Alia merasa berdosa pada mantan suaminya, hanya karena keegoannya harus melepas laki-laki yang dengan tulus mencintainya. Dia harus menjadi single parent buat buah-buah hati dari suaminya. Udah, Bu, makasih. Kemudian penulisnya ada enggak? Ada. Siapa penulisnya? Penulisnya Munifah Arso Koirala dari Congli. Oke, ya. Terima kasih Wiwi Rayu. Selanjutnya ke Risalia. Udah siap belum Risalia? Ya, silakan. Halo. Suaranya tolong kerasin dikit, nggak dengar. Halo, dengar Bu? Kecil sekali suaranya. Halo, Ya, lagi lebih keras lagi. halo, dengar Bu? Dengar tapi benar-benar kecil sekali. Bu, Dilanjutkan aja coba. halo Bu, nggak dengar ya Bu? Dengar tapi kecil sekali. Coba langsung bicara aja. Nah, kalau nggak dengar sih, judul cerpennya Pilihan Orang Tua Tak Pernah Salah. Penulis Indira Margareta, penerbit Majalah Bintang. Halo, Bu, dengar nggak Bu? Iya, itu udah dengar itu. Suaranya kayak gitu aja. Yang kayak sekarang ini, suaranya yang agak kerasin. Oh, bentar Bu, bentar.
Halo. Baca ya, Bu? Iya, udah. Heeh. Judul cerpennya Pilihan Orang Tua Tak Pernah Salah. Penulis Indira Margareta, penerbit Majalah Intan. Dalam cerpen tersebut, Nita yang sekarang bekerja di Makau memaparkan bahwa cinta sejati memang kadang terlambat untuk diketahui. Cinta saja tak menjamin membawa kebahagiaan. Nita adalah seorang gadis berumur 20 tahun waktu itu. Dia dipaksa untuk menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya, tapi dia menolak keras. Karena berpikiran kalau menikah dengan pilihan orang tua itu seperti kembali ke zaman Siti Nurbaya. Akhirnya, hati Nita pun luluh dan bersedia menikah dengan Saiful, seorang PNS di kantor desa daerah Kediri pilihan orang tuanya tersebut. Di tengah-tengah berjalan pernikahan tersebut, Nita pun hamil besar. Tiba-tiba, dia kembali ketunjuk dengan mantan pacarnya dulu, bernama Deni. Cinta lama pun bersemi kembali. Diam-diam, mereka pun menjalin hubungan terlarang tanpa pengetahuan Saiful, suami Nita. Suatu hari setelah Nita melahirkan, dia meminta kepada suaminya agar menceraikannya. Tapi Saiful pun menolak. Akhirnya Nita memutuskan untuk kabur dengan Deni ke Batam dan menikah siri dan dikaruniai seorang anak perempuan. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, Deni pun bangkrut dan sikapnya mulai berubah menjadi keras dan ringan tangan. Nita pun tidak kuat lagi dan memutuskan untuk kembali ke Jawa, pulang ke Jawa kepada Saiful suaminya. Tak diduga, Saiful pun yang berhati mulia tersebut memaafkan Nita, istri yang telah durhaka, dan kemudian mau menerimanya kembali beserta anak haram hasil hubungannya dengan Deni tersebut. Udah, Bu, makasih. Iya, Dengar sama-sama. nggak sih, Bu? Iya, dengar kok. Dengar? Dengar. Meskipun ya suaranya kecil, tapi masih kedengaran. Selanjutnya ke Riri ya. Sudah bisa? Udah nggak, Bu? Assalamualaikum, Bu. Salam. Assalamualaikum. Dengar? Assalamualaikum. Dengar, Bu? Dengar, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya, buku ini pernah saya baca, judulnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Penulisnya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Kisahnya tentang Hanum dan Rangga, suaminya, yang melakukan perjalanan ke Eropa dan menemukan jejak Islam atau kejayaan Islam pada masa lalu. Di Eropa pun Hanum berusaha menjadi duta Islam yang baik. Usaha tersebut terinspirasi ketika dia mengenal dekat wanita Turki bernama Fatma, yang selalu bertindak sesuai sunnah Rasul, yaitu hablum minallah dan hablum minnas. Namun dalam perjalanan tersebut, Hanum sempat tercengang membaca kata-kata Kairo, yaitu pergilah untuk kembali, mengembaralah untuk menemukan jalan pulang. Sejauh apapun kakimu melangkah, pasti akan kembali ke titik awal. Dari kata-kata tersebut, kami merasa masih belum menemukan titik awal atau nol. Dan kemudian dia tersadar Allah yang menguasai jiwa-jiwa kita. Penjelajahnya terhadap selalu berusaha untuk lebih mengenal diri sendiri, mengenal kuasa Tuhan atas jiwa-jiwa kita. Ketika di Eropa, Hanum pun aktif di komunitas UAP-nya.
Lembaga Pengajian Indonesia di Luna. Di forum itulah Hanum menemukan titik awal atau nol. Hatinya yang dulu gundah dan gelisah dalam pengembaranya di Eropa itu dapat mendapatkan titik cerah untuk menuntaskan pengembaraan akhir atau perjalanan menuju titik awal. Dia menemukan yaitu perjalanan haji. Perjalanan haji bagi Hanum adalah sebuah akhir dari perjalanannya yang justru mengantarkannya pada tempat semuanya berawal. Tepatnya ketika Hanum berada di Gunung Cahaya atau Jabal Nur, Hanum menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dalam penjelajahan di Eropa. Penjelajahan itu semua penjelajahan di Eropa menetap sejak sejarah Islam di Eropa itu semua telah ditemukan di titik awal tempat semuanya berasal, awal diturunkannya Al-Quran, awal kelahiran Islam, agama yang sempurna. Demikian Bu, selesai. Itu tadi penerbitnya siapa ya? Terima kasih. Penerbitnya tadi belum dibaca. Penerbitnya gimana ya? Bu. Gramedia. Oh, iya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Siti Aminah ya. Setelah Siti Aminah ada Awin Mu'alifah. Oh, maaf ini Awin dulu ya kayaknya. Ya, Awin dulu baru Siti Aminah. Ya, silakan Awin. Ya, silakan Awin. Halo Bu, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis Agnes Davona. Surat Kecil untuk Tuhan adalah baru berusia 13 tahun. Awin suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Nggak denger suaranya Awin nih. Coba ke Qotiah dulu aja ya. Ya, Bu, Apeng dulu aja ya. tadi Mbak, saya dulu. Tadi Mbak Win yang baca, Bu. Nggak kedengaran, putus-putus suaranya. Oh. Itu nanti ya, Bu. Judul buku Pendidikan Karakter Berbasis Sastra Solusi Pendidikan Moral yang Efektif. Penerbit AR Roots Media. Penulis Kurnia Nur Aini SPD. Arus modernisasi tak pelak lagi mengakibatkan banyak perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini menyimpan potensi negatif, yaitu reduksinya nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa pemerosotan moral dan akhlak.
Akibat kita para wakil rakyat yang ingin membangun kembali gedung perwakilannya dengan megah yang menciderai rasa keadilan pada masyarakat. Belum lagi kasus korupsi yang melingkupi banyak permainan proyek, budaya anarkis, penyalahgunaan wewenang, menipu, kriminalitas, dan lain-lain. Sastra memang tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu yang efektif dalam pendidikan karakter. Karena sastra dapat mengasah rasa, mengolah budi, membukakan pikiran, dan mengajak manusia berdialog dengan dirinya sendiri. Sastra yang baik yaitu sastra yang mampu membuat kita dapat melakukan suatu renungan, mendapat pencerahan, dan mengajak kepada kehidupan yang lebih baik dan benar. Penanganan sastra dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan bagian dari lingkungan sosial. Manfaat karakter berbasis sastra dalam kehidupan kita yaitu mengasah daya pikir dan imajinasi anak, merupakan media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai etika pada anak. Halo, Fatia. Langkah awal untuk menumbuhkan minat baca pada anak sarana pendekatan anak dengan orang tua. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke Siti Aminah dulu ya. Semoga Siti Aminah ini mikrofonnya baik-baik aja. Halo? Halo, malam Bu. Iya, malam. Aduh, kayaknya nggak bisa juga ini. Siti Aminah coba langsung bicara. Soalnya gini, kalau saya ngomong itu omongan saya keulang-ulang kayaknya. Jadi mendingan Siti Aminah langsung ngomong tanpa perlu saya ngomong ya. Coba saya nyalakan lagi. Halo. Malam Bu. Suaranya kedengeran nggak? Oh sama, kalau gitu Siti Aminah ngomong juga tetap bergema suaranya, berarti nggak bisa ya. Kita coba ke Awin lagi. Awin langsung ngomong aja ya, nggak perlu nunggu jawaban saya.
Ya, Bu. Judul buku Surat Kecil untuk Tuhan. Penulis Agnes Davonar. Penerbit Indoswara. Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis remaja Indonesia bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke melawan kanker ganas. Keke yang baru berusia 13 tahun adalah seorang gadis cantik, pintar, dan mantan artis penyanyi cilik yang tiba-tiba divonis mengalami kanker jaringan lunak pertama kali di Indonesia. Kanker itu menyerang wajahnya dan membuat parasnya yang cantik menjadi seperti monster. Dokter pun mengatakan kalau hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Mendengar vonis tersebut, ayah Keke tidak menyerah. Ia berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian. Perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke yang menyadari hidupnya akan berakhir, kemudian menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dalam hidupnya. Keke mampu bertahan bersama kanker itu selama 3 tahun lamanya, walau pada akhirnya ia menyerah. Dalam buku ini terdapat pesan cerita. Cinta Keke yaitu Andi yang selalu setia menemani Keke dalam suka maupun duka. Keke adalah seorang gadis remaja yang begitu kuat, tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Dan yang paling mengharukan dari kisah Surat Kecil untuk Tuhan adalah kebersamaan, kerukunan bersama para sahabatnya. Di antaranya Syifa, Fada, Maya, dan sebagainya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih, Alin. Selanjutnya ke ini ya, Watini ya. Aku judulnya Judul buku 5 cm. Penulis Joni Dirgantoro. Penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Salah satu keindahan di dunia ini yang selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Cerita berawal dari mimpi dari sebuah tongkrongan 5 orang sahabat. Berawal dari pertemanan semasa SMA kelima sahabat, yaitu Ariel, Ginta, Jafran, dan Riani. Mereka berlima teman satu kampus dan mereka selalu bersama-sama salah satu tempat tongkrongan mereka, yaitu rumahnya Ariel. Di saat mereka sedang kumpul bareng, Ginta melontarkan ide untuk tidak bertemu terlebih dahulu karena merasa bosan jika tetap bersama. Ginta mengusulkan untuk tidak bertemu selama 6 bulan. Tapi Riani berontak tidak menyetujuinya. Akhirnya dia sepakat 3 bulan tidak bertemu. Tidak boleh SMS ataupun telepon. Mungkin dengan cara ini akan merasakan perasaan yang berbeda. Dan pada tanggal 14 Agustus, Ginta akan mengasih tahu teman-temannya gimana mereka bisa. Masa-masa 3 bulan pun mereka jalani walaupun kangen dengan tanda tawa sahabat-sahabatnya. Dalam jangka waktu 3 bulan, banyak perubahan dan manfaat kelima sahabatnya itu. Hari yang sudah ditentukan pun tiba. Akhirnya dia sepakat ketemuan di stasiun Senen. Ginta memberikan kejutan untuk teman-temannya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuan mereka ke Mahameru, gunung tertinggi di Jawa. Dari Jakarta menuju Malang memakan waktu selama sehari semalam. Sampainya di Malang, mereka bergegas untuk mencari jet menuju Ranupane. Setelah menginap semalaman, besok paginya pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan menuju Ranupane. Danau yang begitu indah membuat mereka kagum akan keindahan alam yang Allah ciptakan. Perjalanan masih jauh. Ginta sebagai koordinator untuk mengikuti jalan setapak menuju puncak Mahameru.
Walaupun rintangan demi rintangan yang telah dilalui kelima sahabatnya tidak menyurutkan niat mereka. Di puncak Mahameru keindahan alam yang begitu indah dan tak bosan dipandang mata. Di ujung tiang tertinggi di puncak Mahameru, para pendaki menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Buku yang mengingatkan tentang keajaiban dan kekuasaan mimpi dan keyakinan tidak perlu bukti dan rumus untuk membuktikan keajaiban itu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Watini. Dari buku 5 cm ya. Selanjutnya ke siapa ini? Natalia ya. Setelah Natalia terus Uswatun Hasanah. Halo, Assalamualaikum. Iya, gara-gara rebonding oleh Jai Wijayanti, sumber dari Indosuara. Kesempurnaan tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun juga. Selalu saja ada kekurangan di balik kelebihan setiap orang. Lin, aku mau rebonding rambut minggu depan, ujar Renita kepadaku. Di mataku, sosok Renita adalah gadis yang hampir sempurna, berkulit putih, bermata besar dan cantik dengan raut mukanya yang manis. Ternyata rambut lurusnya menjadi satu kekurangan yang tidak disyukuri selama ini. Rebonding? Lanjutku ingin tahu. Iya, rebonding rambut. Seperti apa? Rambutmu lurusmu terlihat bagus dan cantik, Renita. Banyak sekali para gadis sepertimu ingin mempunyai rambut lurus, tapi malah kamu ingin merebondingnya. Renita justru tidak suka dengan jawaban yang aku utarakan. Dia merasa seharusnya aku orang pertama yang mendukungnya untuk kebaikannya. Tapi aku melihat niat itu bukan untuk kebaikan, malah sebaliknya. Penampilan Renita dibilang cukup berani bila keluar rumah, mengenakan rok mini pendek, kaos singlet, dan lekuk tubuh yang mengundang mata pria liar bebas menikmati dengan mudahnya. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa menjauhkan hal buruk dari niat Renita. Pintaku berbaring di ranjang, berharap Allah mengabulkan doaku. Maka terbesit pikiran untuk meminta maaf kepadanya. Minggu berikutnya aku ingin menemui Renita untuk meminta maaf, tapi bukan bahagia yang kudapat, malah sebaliknya. Pemandangan baru kudapati dengan rambut dan rebondingnya, dia melenggang percaya diri di kerumuni tempat ramai. Kaget sekali aku melihat penampilan barunya saat itu. Dipadu-padankan dengan pakaian tipis membalut kemolekan tubuh kecilnya, rambut baru itu telah menyihirnya menjadi gadis lincah dan berani. Dari jauh aku hanya mengelus dada. Astagfirullahaladzim, semoga kamu mendapatkan hidayah suatu hari nanti, Renita. Aku menatapnya dari jauh. Maafkan aku ya, Lin. Aku selama ini tidak pernah mendengarkan nasihatmu. Sungguh aku menyesal. Aku malu kejadian ini menimpa diriku, ujar Renita seraya berurai air mata terisak. Bagaimana kalau kamu segera mengunduli rambutmu? Biarkan dia tumbuh dengan sendirinya. Lalu untuk menutupinya maka kenakanlah jilbab. Saranku saat itu akhirnya diterimanya. Baiklah, mulai saat ini aku akan selalu mengenakan jilbab, biarpun rambutku sudah tumbuh lagi. Allah sama sekali tidak pernah meminta apa-apa dari setiap anugerahnya kepada kita. Jika kita rajin beribadah, bersyukur, ikhlas, dan menahan sabar, itu semua bukan untuk Allah, melainkan untuk diri kita sendiri. Hidayah itu datang ketika teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dirasakan oleh umatnya yang dikehendakinya. Terima kasih, Bu. Iya, Natalia ini tadi membaca ceritanya ya, bukan menyampaikan ulang. Jadi apa itu namanya, sinopsisnya itu dibuat dengan kata-kata sendiri, seperti itu seharusnya, bukan
menceritakan apa percakapan yang ada di dalam cerita tersebut, seperti itu. Selanjutnya ke ini ya, Anna Meli. Halo, Assalamualaikum. Judul cerita Mandiri Demi Cita-Cita. Penulis Paulus Nugraha Jati. Penerbit Majalah Tim. Dalam cerita ini, sang penulis mengangkat kisah seorang pelajar yang ulet dan mandiri bernama Desi Prihayana sebagai siswa SMKN 2 Yogyakarta. Desi Prihayana mempunyai masa kecil yang kurang beruntung. Sejak duduk di bangku SD, Desi memang sudah belajar untuk hidup sederhana dan bekerja keras. Laki-laki yang hobi lari dan bersepeda ini ditinggal ibunya pada tahun 2000. Saat itu kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Sang ibu kemudian dipanggil Tuhan dan sang ayah mengalami sedikit cacat saraf di bagian mata. Kondisi ini mengharuskan ia untuk membanting tulang setiap hari. Desi dan bapaknya bekerja bersama-sama setiap hari agar tetap bisa bertahan hidup. Saking sulit kondisi ekonominya, satu adiknya terpaksa ikut budinya. Mereka tak jarang mendapat cemooh, dianggap remeh dan dijauhi para tetangga. Dengan sepeda ontel tua pemberian tetangga, Desi bisa setiap hari bersekolah walaupun rumah dan sekolah dengan jarak tempuh 12 km atau sekitar 75 menit. Namun perjalanan ini tak lantas membuat ia lelah. Dan dengan sepeda ontel tersebut, Desi menjajakan selondok ke warung-warung kecil dan rekan-rekan pelajar. Selondok adalah makanan khas Yogyakarta yang harus ada di atas meja. Terasa ada yang kurang jika ngobrol dengan tamu tanpa sekian selondok. Demi cita-cita yang tinggi untuk menjadi pengusaha sukses setelah dewasa nanti, Desi tekun belajar dan menuntut ilmu dan bekerja sampai malam tanpa mengenal lelah. Dengan usaha dan ikhtiar, Desi yakin cita-citanya akan tercapai suatu saat nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Sri Winarni, Amini, Atun. Siapa yang mau baca sampai 22.30? Selanjutnya yang tidak sempat membaca bisa dikirim ke inbox atau email saya ya. Termasuk Siti Aminah ya, dan Siti Maryam juga. Nanti menyusul. Ada yang mau baca? Nggak ada ini. Oke, Sri Winarni ya. Oke. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Iya. Surat kecil untuk Tuhan, penulis Agnes Daponar. Dalam buku tersebut, Agnes menceritakan tentang seorang gadis kecil yang terserang penyakit ganas. Tetapi hati gadis kecil itu ternyata sangat tabah. Di tengah menghadapi serangan ganas tersebut, gadis itu masih bisa meraih sejuta prestasi di sekolahnya. Dokter sudah menyerah terhadap penyakit gadis itu. Di nafas terakhirnya, dia menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Surat yang penuh dengan kebesaran hati. Remaja Indonesia yang berharap tidak ada air mata lagi di dunia ini yang terjadi pada siapapun.
Di nafas terakhirnya, tanggal 25 Desember 2006, tepat setelah ia menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih, Bu. Ya, ini tadi ceritanya sama seperti Awin dan sama seperti Uswatun juga ya, karena sama-sama Indo suaranya itu tadi. Oke, kemudian ada lagi yang mau baca? Oh, Uswatun nggak sama ya? Samanya sama ini Awinnya ya, maaf. Ada yang mau baca lagi? Amini atau Atun? Belum siap? Nanti Siti Maryam dan Siti Amina dikirim saja ya ke email. Ya, saya jelaskan lagi untuk yang UAS semester 2 nanti pada bulan Agustus ya, dan soalnya akan saya postkan di grup Facebook. Jadwalnya nanti sesuai dari akademik ya. Apa ada yang mau baca lagi? Jadi yang belum ada ini nilainya Atun, Amini, kemudian Endang Rahayu, Kusnul Fatimah, lalu Siti Aminah, dan Siti Maryam. Yang belum merasa mengumpulkan tugas bisa ini ya, menyusulkan tugasnya ke saya. Yang lain sudah memenuhi semua kecuali Natalia kurang 2 tugas. Endang Rahayu nanti bisa menyusul UTS-nya. Sudah ini? Ada yang mau membaca lagi? Natalia mau buat apa? Buat ininya apa? Resensi ini UTS. Mau membaca ulang gitu kah? Oke ya, Amini boleh dikirim lewat inbox atau email aja. Kemudian Atun bagaimana? Mau baca atau dikirim juga? Biasanya dia dikirim sih. Oh iya, ini jadi untuk TM online hari ini adalah TM online terakhir ya dari saya. Jadi TM perpisahan lah seperti itu. Kemudian kelas Bahasa Indonesia semester 2 telah berakhir, tinggal UAS-nya ya. Jadi saya mohon maaf lahir batin atas kekurangan dalam menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian insya Allah nanti saya sudah selesai menjalankan studi saya di sini dan
akan segera pulang ke Indonesia pada bulan ini juga. Gitu. Jadi mohon maaf lahir batin dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai selesai dan sampai menjumpai Idul Fitri dengan keadaan yang suci dan insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika ada umur, kesempatan dan waktu kita bisa bertemu lagi, entah di Indonesia atau di Taiwan ataupun di bumi Allah dimanapun berada, insya Allah bisa bersilaturahmi lagi ya. Oke. Akhir kata saya akhiri ya. Pertemuan online kita terakhir ini sekaligus yang menjadi UTS. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman Kejar Paket C, sudah bersedia terus bersemangat belajar bahasa Indonesia. Kemudian tetap dilanjutkan sampai mendapatkan lulus SMA ya nanti. Semoga tetap istiqomah di Kejar Paket C. Hari Minggu ini saya nggak ke KDEI, soalnya sudah sudah selesaikan tugas tatap muka yang di KDEI-nya gitu. Ya insya Allah saya nggak ada hal-hal yang perlu dimaafkan lagi dari teman-teman siswi Kejar Paket C. Terima kasih sudah menjadi siswi saya malah. Ya, oke. Sama-sama. Saya nanti juga bakal kangen juga ngajar Paket C. Nanti insya Allah yang menggantikan saya ngajar Paket C di semester 3 ya. Nanti teman saya, insya Allah dia orangnya lebih rame dari saya dan insya Allah lebih semangat pastinya nantinya belajar bahasa Indonesianya. Saya pulang ke Indonesia insya Allah ini ya. Kemarin itu sebenarnya awalnya tanggal 29 Juli, tapi rupanya harus dimajukan jadi tanggal 15 Juli insya Allah. Ya semoga kesannya yang diterima oleh siswi-siswi tentang saya semoga kesan yang baik ya. Oke, mohon dimaklumi atas kekurangannya. Ya, terus semangat selalu untuk belajar. Terima kasih semuanya. Oke. Oh iya, nanti di akhir saya punya kuesioner tentang pengajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti tolong kuesionernya diisi. Saya nanti serahkan ke salah satu teman. Nanti mungkin dia bisa men-share di grup